Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan membagi pengetahuan lah, atau membagi info. Jadi cara membedakan tunas air pada anggur dan tunas bat pada anggur. Nah, di sisi lain, tunas air itu tunas yang muncul bersama tunas bat, juga muncul di antara ruas atau batang. Tetapi tunas air itu tidak membawa bunga. Yang membawa bunga itu tunas bat. Nah, di sini saya akan menunjukkan ya, tunas airnya mana, tunas batnya itu mana. Kalau untuk saya pribadi ya, saya tidak memikirkan tunas tersier, tunas sekunder, kok tunas batang tersier, batang sekunder. Yang jelas saya semua batang anggur itu kalau sudah besar pasti berbuah. Jadi teorinya gemukkan dulu pohon anggurnya, suburkan dulu pohon anggurnya, insya Allah berbuah. Nah, di sini saya akan menunjukkan tunas airnya seperti apa dan tunas batnya seperti apa. Nah, ini batang, batang. Tunas air itu mana yang disebut tunas air? Nah, tunas air ini lebih cepat pertumbuhannya dibanding tunas bat. Nah, ini tunas batnya. Nah, tunas bat itu muncul di sela-sela antara batang utama dan tunas air. Apakah tunas air ini berbuah? Berbuah kalau sudah besar. Tapi untuk saat ini kalau tunas airnya ini banyak atau subur, ini kita buang saja. Buang. Karena apa? Dia malah cuma gemuk. Nah, itu tunas airnya dibuang karena dia malah istilahnya membuang cadangan makanan, atau bukan membuang cadangan makanan, istilahnya di pertanian atau di pertumbuhan itu ya, harusnya untuk pertumbuhan yang untuk batang utama, tapi malah munculnya tunas air, malah pertumbuhannya di tunas air. Karena pertumbuhan tunas air itu cukup cepat. Dan ya kalau untuk tunas air berbuah apa tidak, pasti berbuah. Ini juga menghasilkan buah nantinya. Ini kalau panjang sudah besar ya, minimal setelunjuk lah, jari telunjuk itu sebenarnya sudah berani di pruning dan pasti insya Allah berbuah. Nah, itu tunas air kita buang. Tunas batnya mana yang dimaksud tunas bat? Nah, ini tunas bat. Mohon maaf ya, kameranya ngeblur. Nah, ini yang dimaksud tunas bat. Tunas bat ini yang membawa bunga pada tanaman anggur. Kenapa ini tidak saya pruning? Padahal sudah hampir satu jari kelingking, karena ini yang kemarin. Ini masih tahap okulasi atau penempelan atau stek. Saya nggak berani pruning karena pertumbuhannya juga saya mau maksimalkan. Nah, sebenarnya sudah subur, sudah lari ke sana, dia udah nyebrang tembok. Karena yang jelas untuk membuahkan anggur itu mudah gampang. Yang pertama, suburkan pohonnya, buang tunas airnya, potong pucuknya. Nanti kalau sudah besar atau waktu pruning, nanti saya juga akan kirim atau sharing video cara membuahkan anggur. Kalau untuk saat ini kan cara untuk membedakan mana tunas bat, mana tunas air. Nah, ini tunas batnya nih, tapi ini tidak potensi atau tidak
menggambarkan membawa bunga. Karena apa? Dia masih kecil, dia masih runcing. Tunas bat yang akan membawa bunga itu yang bulat, bulat tumpul, terus kayak ada model ininya, model serat ya model kapas kayak gitu loh, bulat dia, pasti itu membawa bunga. Tapi kalau ini masih runcing kayaknya sih enggak. Nah itu ya, itu penjelasan mana yang membedakan tunas air dan tunas bat. Nah ini nih, nah ini tunas air nih, nah ini kan tunas air nih, kita buang aja. Ini sebenarnya berbuah enggak sih? Kalau dia besar ya berbuah, tapi kalau untuk masa-masa pertumbuhan lebih baik konsentrasi ke batang utamanya. Jadi kalau yang tunas-tunas air ini dibuang-buang aja nih. Nah, biar dia pertumbuhannya ke atas di batang utama ini. Jadi saya tidak memikirkan mana batang primer, sekunder, saya juga kurang paham. Jadi yang istilahnya tumbuh, mana yang kira-kira dijadikan batang utama untuk tanaman anggur kita, suburkan, besarkan, baru nanti pruning. Nah itu ya, tunas bat, tunas air. Jadi tunas airnya itu terlalu subur itu nggak bagus juga, terlalu dibiarin juga nggak bagus juga, karena nanti menghambat pertumbuhan cabang utamanya. Kalau tunas air ini dipangkas atau dipotong, otomatis tumbuhnya kan langsung ke batang utamanya. Batang utama dia. Nah nanti saya juga akan memberikan tips atau info cara untuk membuahkan anggur yang simple atau mudah. Karena di sisi lain itu tanaman anggur di Indonesia, khususnya yang impor, insya Allah semua daerah bisa dibuahkan atau cocok untuk ditanamin anggur. Tapi karena mungkin kita di sini belajar semuanya ya, jadi berbuah apa enggak, terus rasanya manis apa enggak gitu. Nah ini nanti memang pertumbuhannya saya sengaja lewatin tembok itu. Di sana sudah saya kasih para ya. Jadi tunas airnya saya buang biar saya konsentrasi ke batang utama, biar lewat tembok dulu, baru nanti di sana kita proses pembuahannya. Jadi mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bermanfaat ya. Jadi mana yang dimaksud tunas bat, mana yang dimaksud tunas air. Tunas bat yang membawa bunga atau membawa calon bakal buah pada tanaman anggur. Tunas bat, tunas juga muncul di sela-sela antara daun dengan batang, tapi tunas ini pertumbuhannya sangat cepat dibanding tunas bat. Tunas air apakah bisa berbuah? Bisa kalau sudah besar, tapi kalau untuk saat ini, kalau untuk konsentrasi cabang utama, lebih baik tunas airnya dibuang, karena dia malah membuang makanan atau buang-buang pertumbuhan di tanaman anggurnya lah. Harusnya untuk konsentrasi pertumbuhan di cabang utamanya, tapi malah dia tumbuh di tunas-tunas airnya ini. Nah ini sebenarnya dibuang-buang. Nah itu ya, nah ini tunas air nih. Ini tunas air nih, ini buang aja nih. Nah ini sebenarnya ya bisa berbuah juga kalau dia besar. Jadi teman-teman nggak usah pusing memikirkan tunas tersier, tunas sekunder, nggak usah. Yang penting tanaman anggur itu suburkan, besarkan batangnya, potong pucuknya. Nah itu insya Allah berbuah
Ya, mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.